Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Syiar Hukum, kembali lagi bersama saya. Jadi sahabat Syiar Hukum, pernahkah kita bertanya mengapa begitu banyak kebijakan dinyatakan sah secara hukum, tetapi justru menimbulkan rasa tidak adil di tengah masyarakat? Mengapa sebuah aturan yang lolos prosedur formal itu ditandatangani pejabat dan tidak melanggar undang-undang. Tetapi hal ini justru memicu protes, memicu kegelisahan, bahkan ketidakpercayaan publik. Nah, di titik inilah sahabat Syiar Hukum berhadapan dengan sebuah paradoks klasik dalam suatu negara hukum, yang dimana hukum itu berjalan tetapi keadilan terasa tertinggal. Nah, isu-isu seperti ini itu bukan sekedar persoalan teknis saja, tetapi ini merupakan menyentuh pengalaman sehari-hari warga negara dalam berhadapan dengan kekuasaan. Jadi sahabat Syiar Hukum, dalam kajian hukum tata negara hukum perlu membedakan secara tegas antara legalitas dengan legitimasi. Nah, legalitas itu berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu tindakan menurut hukum positif yang berlaku Jadi suatu kebijakan itu dianggap legal apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang ditentukan, dan itu harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Jadi namun legitimasi berbicara lebih jauh, yakni penerimaan dan pembenaran moral. Jadi ketika legitimasi itu berbicara, maka ada penerimaan dan pembenaran moral serta sosial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Negara hukum pada hakikatnya itu tidak hanya mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan, tetapi juga untuk apa kekuasaan itu digunakan. Jadi hukum, kekuasaan, dan keadilan itu berada dalam satu relasi yang tidak selalu harmonis. Kekuasaan cenderung mencari pembenaran melalui hukum, sementara keadilan menuntut substansi yang seringkali melampaui yang namanya teks normatif. Nah, dalam konteks hukum tata negara, sahabat Syiar Hukum, jadi ketegangan-ketegangan ini itu menjadi pusat perdebatan, terutama ketika kebijakan publik yang sah itu secara formal itu justru mengabaikan yang namanya keadilan. Nah, jadi sahabat Syiar Hukum, kita bisa merumuskan dua pertanyaan utama dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Yang pertama adalah, apakah setiap kebijakan yang sah secara hukum itu otomatis dapat dianggap adil? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, di manakah sesungguhnya posisi keadilan dalam sistem negara hukum yang dimana menekankan yang namanya kepastian dan legitimasi? Jadi ada dua pertanyaan yang perlu kita bahas dalam video kali ini. Jadi secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berbicara tentang kepastian hukum, tetapi juga keadilan. Nah, dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 itu menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Tetapi kalau kita membaca di pasal 28D ayat 1,
itu menjamin terkait dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Nah, kata adil ini itu memiliki makna penting sahabat syiar hukum. Karena menegaskan bahwa kepastian hukum itu tidak boleh dilepas dari yang namanya nilai-nilai keadilan. Jadi hukum yang pasti tetapi tidak adil itu sesungguhnya bertentangan dengan semangat konstitusi. Nah, dalam konsep due process of law itu menjadi jembatan antara legalitas dan keadilan. Nah, proses hukum yang tidak hanya dapat diukur dari kepatuhan terhadap prosedur formal saja, tetapi bagaimana atau sejauh mana proses tersebut itu melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Jadi dalam negara hukum yang demokratis, prosedur itu bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai yang namanya keadilan. Jadi secara teoritis, sahabat syiar hukum, perlu kita memahami bahwa positivisme hukum yang menekankan hukum sebagai perintah yang sah itu seringkali dikritik. Kenapa? Karena kadang mengabaikan dimensi moral. Salah satu filsuf, yakni John Rawls, itu memandang keadilan sebagai fairness, yakni keadilan itu lahir dari prinsip rasional dan berpihak pada mereka yang paling rentan. Tetapi dalam perspektif ini, hukum itu sah, tetapi memperburuk yang namanya ketimpangan sosial dan sulit dibenarkan secara moral. Jadi relasi antara legalitas, legitimasi, dan moralitas hukum itu menjadi kunci sahabat syiar hukum. Legalitas itu tanpa legitimasi akan melahirkan yang namanya hukum yang dingin dan jauh dari masyarakat. Kenapa? Karena moralitas hukum itu berfungsi sebagai kompas etik. Jadi sebagai petunjuk agar hukum tidak sekedar menjadi suatu instrumen kekuasaan. Jadi ketika hukum dilepaskan dari nilai moral dan keadilan, maka ia berpotensi menjadi alat yang sah secara formal, tetapi represif secara substansional. Nah, disinilah perlu kita pikir secara mendalam. Bagaimana kebijakan publik dapat sah karena memenuhi prosedur pembentukan peraturan, namun tetap mencederai yang namanya keadilan karena disusun tanpa partisipasi bermakna, mengabaikan dampak-dampak sosial, atau bahkan berpihak pada kepentingan kelompok tertentu. Jadi kelemahan secara prosedural itu sering kali tidak terlihat di permukaan sahabat syiar hukum, tetapi akan memiliki dampak yang akan dirasakan langsung oleh warga negara. Jadi pembentuk kebijakan itu sering terjebak pada logika kepatuhan secara formal. Jadi selama tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kebijakan yang dianggap aman, padahal negara hukum yang demokratis itu harus menuntut lebih dari sekedar kepatuhan secara prosedural saja. Ia menekankan sensitivitas terhadap keadilan sosial, adanya perlindungan kelompok rentan, dan memiliki keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan warga negara. Jadi sahabat syiar hukum,
tentu akrab dengan fenomena kebijakan yang memicu yang namanya kontroversi keadilan di negara. Ada kebijakan yang secara hukum sah, tetapi membebani kelompok masyarakat tertentu secara tidak proporsional. Ada pula kebijakan itu legal secara administratif, tetapi menghilangkan akses masyarakat terhadap hak dasar seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan pelayanan publik. Jadi dalam situasi seperti ini, masalahnya itu bukan semata-mata pada aturan tertulis, sahabat siar hukum, tetapi melainkan pada cara negara memaknai kata keadilan. Sehingga dampaknya seringkali berupa rasa ketidakadilan secara struktural, di mana warga negara itu merasa diperlakukan sebagai objek kebijakan saja, bukan sebagai subjek yang hak-haknya harus dihormati. Nah, inilah titik di mana hukum itu kehilangan legitimasi sosialnya. Jadi dari pembahasan yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengambil suatu kesimpulan, sintesis bahwa keadilan substantif itu harus menjadi orientasi utama negara hukum. Legalitasnya adalah syarat minimal, tetapi keadilan adalah tujuan akhir. Jadi negara hukum itu yang hanya berpegang pada prosedur tanpa mempertimbangkan dampak substansi akan berisiko menjadi atau akan berisiko menjauh dari yang namanya cita-cita konstitusional. Jadi perlunya pendekatan kritis dan objektif terhadap setiap kebijakan publik. Kenapa? Karena kritik terhadap suatu kebijakan yang tidak adil itu bukanlah sikap anti hukum atau anti negara, tetapi itu merupakan wujud kesetiaan pada konstitusi. Jadi negara hukum yang sehat adalah negara yang membuka ruang koreksi, ruang refleksi terhadap produknya sendiri. Jadi sahabat syiar hukum, pada akhirnya pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah apakah hukum di sekitar kita hari ini itu benar-benar bekerja untuk keadilan? Ataukah hanya sekedar untuk memenuhi formalitas kekuasaan? Apakah kita cukup puas dengan kebijakan yang sah atau berani menuntut kebijakan yang adil? Jadi cukup sekian video pada sesi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.